Halo semua, semoga kalian berkabar baik dan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pivot table lebih mendalam ya. Jadi di sini saya akan pengen membandingkan gimana sih ketika kita menggunakan pivot table untuk mencari sebuah data dan gimana ketika kita menggunakan sebuah rumus. Kira-kira mudah mana sih pakai rumus atau pakai pivot? Oke. Misalkan di sini saya punya data seperti ini, saya pengen untuk mencari laporan penjualan per bulan ya. Oke, berarti di sini kalau kita pengen mencari laporan penjualan per bulan, berarti kita harus buat dulu. Apa kira-kira yang mau kita cari? Misalkan, saya pengen mencari laporan penjualan per bulan khusus area Yogyakarta, ya, lalu per bulan. Oke, karena kita pengen mencari per bulan, logikanya lebih dari sama dengan tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, logika yang kedua kurang dari tanggal 1 bulan 2 2023. Jadi ini logikanya ya. Yang pertama areanya Yogyakarta, yang kedua lebih dari sama dengan tanggal 1 bulan 1 2023, yang ketiga kurang dari tanggal 1 bulan 2 2023. Jadi maksudnya di sini gini. Yang pertama ya, ini kan area Yogyakarta. Lalu yang kedua, kenapa kok lebih dari sama dengan 1? Artinya dimulai dari tanggal 1 bulan 1 ya, diakhiri tanggal 31 atau sebelum tanggal 1 bulan berikutnya, bulan 2 ya. Gitu. Nah, nanti untuk bulan seterusnya sama. Dimulai dari tanggal 1 bulan 2, diakhiri sebelum tanggal 1 bulan 3 gitu. Oke. Jadi di sini kita inputkan dulu ya bulannya. Bulan lalu penjualan. Oke. Nah, bulan yang kita inputkan 1 sampai dengan 12. Oke. Tanggal 1 bulan 2, 23. Nah, ke bawah kita copy ya, sampai dengan 12. Oke, gini. Nah, di sini untuk mencari penjualan per bulan, ya, kita harus menggunakan sebuah rumus. Rumusnya apa kira-kira? Yaitu sum if yang ada S-nya. Kenapa pakai sum if yang ada S-nya? Karena di sini logikanya lebih daripada satu, ada 3. Ya. Oke, jadi rumusnya kayak gini. Sama dengan sum if. Nah, ini. Lalu tab, lalu muncul sum ring. Yang mau kita cari apa? Yaitu penjualan ya. Jadi terjual kita blok di sini dari atas sampai bawah ya. Jika sudah titik koma, apalagi yang kita blok di sini? Yaitu kriteria ring 1. Apa kriterianya? Yaitu bulan. Bulan kita blok titik koma ya. Kriteria satunya apa? Yaitu lebih dari ya. Jadi petik 2 lebih dari sama dengan petik 2 dan ini tanggal 1 bulan 1 2023. Ini untuk logika yang tanggal. Nah, setelah itu titik koma, kriteria ring kedua apa? Yaitu masih ya, kita blok yang bulan semuanya, lalu titik koma, petik 2 kurang dari berapa? Kurang dari petik 2 dan tanggal 1 bulan 2 2023. Nah, kriterianya masih kurang satu, yaitu apa? Yang area Yogyakarta. Oke, berarti yang ketiga kita blok area, lalu titik koma, apa yang mau kita cari? Yaitu areanya Yogyakarta. Oke, jika sudah, tutup petik 2. Jika sudah, tutup kurungnya sum if. Lalu enter. Nih, ya. Kenapa muncul 0? Ini karena salah. Kayaknya Yogja ini ya, bukan Yogya. Oke, Yogyakarta. Oke, maka muncullah 181. Nah, sekarang ke bawah tinggal kita tarik rumusnya. Nih, maka muncul rumusnya seperti ini. Ya, jadi penjualan per bulannya sekian. Namun di sini di bulan 12 ini masih salah. Kita cek ya, loh masih salah. Dia turun ke bawah. Jadi kenapa di bulan 12 salah? Karena rumusnya masih belum benar. Oke, jadi kita harus menambahkan satu rumus lagi nih di terakhir. Yaitu setelah kurang dari dan J8, ini ya, ini kan kita blok yang DD. Ini kita hapus. Nah, kita ganti menjadi apa? Nah, setelah ini kita ganti menjadi EDET. Jadi harus ada tambahan rumus EDET
Lalu start berapa? Start date-nya tanggal 1 bulan 1, titik koma, lalu dimulai dari bulan ke berapa? Oke, titik koma bulan 1. Ya, tutup kurung 2 kali. Lalu titik koma untuk yang Yogyakarta. Oke, oh ini yang Yogyakarta kehapus ya, jadi tetap Yogyakarta tetap ya. Jadi yang dihapus tadi hanya untuk yang tanggal, untuk yang ini tetap berarti titik koma kita blok yang ini, maaf. Nah gini, jika sudah titik koma, enter. Oke, ada yang salah, oh tutup kurungnya kebanyakan ya, kita hapus. Nah baru di sini tutup kurungnya ada 2. Oke, nah tinggal ditarik ke bawah. Nah, maka sekarang di bulan 12 muncul 60. Ya, ini sudah benar. Artinya gini, jadi ketika kita menggunakan sebuah rumus, ini panjang sekali rumusnya untuk mencari penjualan per bulan. Ya, panjang seperti ini. Ini kalau kita pakai rumus. Oke, kita bandingkan. Kalau kita pakai pivot seperti apa? Oke ya, kita klik data ini, kita pilih insert, kita pilih pivot table. Nah, jika sudah, kita pilih yang existing worksheet. Saya akan buat di sebelah kanannya. Saya taruh di sini pivotnya, saya pilih OK. Nah, maka sekarang saya punya sebuah pivot di sebelah kanannya. Ya, akan kita bandingkan. Nah, di sini sama, kita akan menggunakan pivot untuk mencari laporan penjualan per bulan. Berarti yang pertama, yaitu bulan kita taruh di row. Kenapa? Karena kita pengen dia menurun ke bawah. Ya, namun ketika kita memasukkan sebuah bulan, muncul plus-plus nih. Loh, plus ya. Ada plus-plusnya. Oke, kan di sini kita pengennya hanya muncul bulan saja, nggak ada sub-subnya. Ya. Nah, kalau kita hanya ingin muncul bulan saja, berarti caranya di sini, kita klik kanan, kita pilih ungroup. Nah, gini. Lalu kita klik kanan, lagi kita pilih group. Ya, kita pilih group. Nah, pastikan yang dipilih month karena kita pengen laporannya per bulan. Oke, maka muncul bulan. Jika sudah, selanjutnya yaitu penjualan atau terjual kita arahkan ke value. Nah, gini. Ya, maka muncul sekian. Nah, namanya sum of terjual kita ganti menjadi penjualan. Oke, penjualan. Nah, sampai sini loh, kok hasilnya berbeda? Tidak sama seperti ini. Gitu ya. Karena ini dia masih menampilkan seluruh area. Makanya munculnya sekian, ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan hanya yang Yogyakarta, berarti di sini area harus kita masukkan ke filter karena harus kita saring. Gitu ya. Oke. Nah, di filter area baru kita pilih menjadi apa? Yogyakarta. Oke. Nah, maka sekarang ini muncul hasilnya. Loh, apakah sama dengan ketika kita menggunakan sebuah rumus? Jawabannya sama. Loh, sama rumusnya. Gitu, ya. Jadi kalau kita pakai rumusnya panjang, ya. Kalau kita pakai pivot table, sangat mudah sekali. Hanya beberapa langkah langsung jadi. Ya, hanya beberapa langkah. Jadi tadi langkahnya gimana? Kita ulangi ya. Jadi yang pertama, bulan taruh di row, ya. Jika tadi muncul plus-plus, tinggal klik kanan, ungroup, ya. Klik kanan lagi, pilih group, pastikan terpilih month, ya. Lalu terjual taruh di value, lalu area taruh di filter. Tinggal dipilih yang dimunculkan Yogyakarta. Loh, stepnya nggak terlalu banyak, langsung jadi. Ya, tinggal diganti penjualan. Loh, ya kan? Mudah mana? Pakai rumus apa pakai pivot? Ya, saya kira lebih mudah menggunakan pivot table. Jadi pivot table ini sangat membantu sekali. Di sini yang penting kita paham dimasukkan kemana-mananya, di row, di kolom, atau di value, atau di filter ya. Itu saja. Kita nggak perlu paham rumus. Gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan sebuah pivot untuk mencari laporan penjualan per bulan. Oke, itu saja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.